Saya membuat sebuah taman baca, lewatlah masyarakat saya dikatakan gila ya, nggak ada kerjaan, bukannya kerja malah ngurus anak-anak nggak jelas. Namun saya diam saja ya, dihina, dihujat. Saya tidak ingin membalas dengan perkataan, tapi saya ingin membalas dengan prestasi. Awalnya orang tua tidak mengizinkan, waktu itu saya sempat diusir juga dari rumah. Karena lulus kuliah, bukannya malah kerja di instansi pemerintah, malah membangun sebuah yayasan. Kita diundang ke Istana Wakil Presiden yang diadakan oleh Kemenko PMK, di mana kita mendapatkan anugerah revolusi mental tahun 2023. Itu prestasi yang paling tinggi yang kami dapatkan ya, karena itu adalah puncak dari sebuah perjuangan ya, dari kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang kita lakukan. Dan untuk relawan kita sekarang sudah ribuan, itu tersebar dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Supandi. Saya dari Lombok Tengah, tepatnya di Dusun Telok, Desa Sengkerang, Kecamatan Praia Timur. Profesi saya sebagai perawat ya, di Rumah Sakit RSUD Provinsi NTB. Kebetulan saya membangun sebuah yayasan yang bernama Yayasan Literasi Lumbung, di mana yayasan ini memiliki banyak sekali program, baik itu di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, maupun kemanusiaan. Namun di kesibukan pekerjaan, kesibukan membangun lembaga, saya juga sebagai seorang petani ya, petani muda, milenial kalau bahasa zaman sekarang, karena saya terlahir dari keluarga petani ya, dari kakek sampai saya sekarang juga tetap menjadi seorang petani. Seharian pulang dinas ke yayasan terlebih dahulu, setelah itu sore baru ke sawah ya, menggarap ladang. Jadi Yayasan Literasi Lumbung Lombok ini terlahir ya, berawal dari keprihatinan dan juga trauma saya masa kecil, dimana waktu itu saat saya masih kelas 6 SD itu saya mendapatkan trauma yang sangat luar biasa, di mana di depan umum, di depan banyak orang, salah satu oknum guru mengatakan bodoh kepada saya, sehingga perkataan itu melekat sampai dengan saya kuliah ya. Sampai saat ini pun masih saya rasakan ya perkataan tersebut. Namun bukan membuat saya jatuh, tapi itu membuat saya bangkit dan bersemangat membangun sebuah lembaga. Ya, bisa jadi orang yang kita hina itu nanti akan mampu melahirkan sebuah perubahan yang lebih besar seperti itu. Selain itu juga di yayasan ini berawal dari keprihatinan waktu kecil ya, karena saya juga waktu kecil pengen sekali kursus bahasa Inggris namun tidak memiliki biaya, dan pengen sekali sekolah ke luar daerah namun keterbatasan biaya, dan akhirnya saya bertekad, bercita-cita ingin membangun sebuah yayasan. Dan alhamdulillah setelah lulus kuliah saya membangun yayasan yang bernama Literasi Lumbung Lombok. Itu berawal dari sebuah perpustakaan kecil, dan kini alhamdulillah memiliki sekolah formal gratis dan non formal, rumah tahfiz, dan program-program nasional lainnya. Jadi awal mulanya dulu saya kumpulkan anak-anak ya. Waktu itu untuk baca, saya memiliki 10 buah buku. Itu bukan buku tentang pendidikan literasi ya, tapi buku keperawatan yang isinya tentang kesehatan semua. Namun anak-anak di kampung ini ya, di Dusun Telok ini sangat antusias sekali membacanya. Dan waktu itu saya membuat sebuah taman baca, lewatlah masyarakat saya dikatakan gila ya, nggak ada kerjaan, bukannya kerja malah ngurus anak-anak gak jelas. Namun saya diam saja ya, dihina, dihujat. Saya tidak ingin membalas dengan perkataan, tapi saya ingin membalas dengan prestasi seperti itu. Orang bilang kita membangun dari nol, kalau saya membangun dari minus, karena waktu itu saya minjam
uang dari senior saya itu 5 juta ya untuk membuat program, membuat kegiatan-kegiatan, dan akhirnya setelah beberapa bulan terbentuk, saya berinisiatif mengajak teman-teman pemuda dari Lombok, namun yang ikut, yang berminat tuh dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar negeri seperti itu. Dan untuk relawan kita sekarang sudah ribuan, itu tersebar dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Untuk dana sendiri awal mulanya memang iuran ya, bersama dengan teman-teman pengurus dan relawan, karena di tahun kedua ya, karena ini berdirinya pada tahun 2020, dan setelah 1 tahun berdiri kita berinisiatif membuat sebuah lembaga yang lebih legal, dan sampai saat ini terus berjalan. Dan teman-teman relawan, donatur kita berasal dari berbagai daerah, dan ada yang dari luar negeri juga seperti itu. Tidak banyak, namun itu mampu kita manfaatkan untuk membangun sekolah, membangun fasilitas belajar, dan lainnya. Tentunya kita membangun sebuah wadah itu tidaklah mudah ya. Kita membutuhkan proses, dan tentunya jangan protes ya. Kita membangun sebuah lembaga ini bukan hanya sekedar kita mencari nama, tapi di sana tempat kita membuat pengabdian, apa kontribusi kita kepada negeri kita tercinta, seperti itu. Terkait dengan kendala, tentunya sangat banyak sekali ya, mulai dari cacian masyarakat, mulai dari keterbatasan dana untuk kita berkegiatan. Dulu ya, sebelum sebesar sekarang, itu pertama kita tidak memiliki tempat ya, dan akhirnya berinisiatif membuat kamar ya di rumah menjadi tempat baca, perpustakaan, dan tentunya atas izin orang tua. Awalnya orang tua tidak mengizinkan, namun seiring berjalannya waktu itu saya sempat diusir juga dari rumah karena lulus kuliah bukannya malah kerja di instansi pemerintah, malah membangun sebuah yayasan. Dan akhirnya saya diusir dari rumah, tinggallah di Mataram setelah sekian bulan mendirikan yayasan ini dan mengajak para relawan, dan akhirnya setelah besar baru balik lagi ke kampung. Dan di sana saya buktikan bahwa lembaga ini adalah lembaga yang besar, bukan hanya sekedar tempat bermain saja, namun tempat belajar untuk anak-anak. Karena tentunya masyarakat pandangannya itu sangat berbeda ya. Kalau kita tidak berpenghasilan banyak, pasti kita akan dihujat, dicaci, dimaki, dan lainnya seperti itu. Namun itu semua menjadi semangat kita, motivasi kita untuk terus melangkah, membangun karakter, membangun pendidikan yang lebih baik untuk generasi emas berikutnya, seperti itu. Biasanya kantor pusat itu di Jakarta, tapi kita putar, kantor pusat itu ada di Lombok. Dan dari Yayasan Literasi Ilmu Lombok ini terlahirlah beberapa NGO yang sekarang kegiatannya bukan hanya di Lombok, tapi di seluruh Indonesia ya. Salah satunya terbentuk pada tahun 2022, itu Ekspedisi Pelosok Negeri. Teman-teman bisa cek di media sosial kami ya. Ekspedisi Pelosok Negeri ini alhamdulillah kegiatannya lingkup nasional ya, jadi merekrut relawan-relawan dari seluruh Indonesia. Dan Ekspedisi Pelosok Negeri ini kemarin ya baru selesai kegiatan pada tanggal 10 Januari di Dieng, Jawa Tengah. Kegiatan sebelumnya di Jawa Timur, di pulau terpencil di Jawa Timur yaitu Pulau Bawean. Dan pada tahun awal 2023 itu di NTT, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Sumba ya. Dan kami menyalurkan di sana sepatu untuk 1 sekolah. Dan kegiatan lainnya berada di Lombok, di seluruh Lombok ya. Dan NGO kedua yang saya bangun ada namanya Relawan Mengabdi ya. Besok akan dilaksanakan di Sumbawa ya, tanggal 20 ini. Teman-teman berangkat dari Surabaya menuju Lombok, lalu kami kirim langsung ke Sumbawa. Dan kegiatan nasional ini kami sudah laksanakan sebanyak 13 kali ya, seluruhan. Yang Ekspedisi Pelosok Negeri itu sudah 6 kali, yang Relawan Mengabdi 6 kali, terus Relawan Kemerdekaan namanya spesial kita adakan di bulan Agustus. Itu insya Allah Agustus besok kita akan laksanakan lagi ya. Jadi total semua kegiatan itu sebanyak 13 kali. Dan dari awal program yang memang kita buat untuk lokal,
Namun lambat laun teman-teman dari seluruh Indonesia tuh berminat untuk ikut dan join, dan bahkan di kegiatan RK kemarin ya itu ada peserta kita dari Yaman 2 orang ya, dan sekarang mereka juga minta menjadi pengurus ya di Yayasan Literasi Lumbung Lombok agar bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang kita laksanakan. Kenalkan, nama saya Yatma Suhari. Saya salah satu project leader di kegiatan relawan kemerdekaan, yaitu di batch 2. Nah, di sini di volunteer relawan kemerdekaan batch 2 ini ada 5 divisi sebelumnya. Nah, yang divisi pertama itu ada divisi pendidikan. Nah, ada yang kedua juga namanya divisi kesehatan. Nah, untuk yang program divisi ketiga itu ada divisi sosial lingkungan. Nah, untuk di bidang ekonomi kreatif, nah di bidang ekonomi kreatif ini dia bergerak seperti menjadi ke orang pengusaha gitu. Program divisi terakhir yaitu divisi media. Untuk kegiatan kita itu bukan hanya tentang pengabdian ya. Banyak ya program-program kita, diantaranya ada di bidang pendidikan. Kita punya perpustakaan ya, di perpustakaan ini alhamdulillah sudah go nasional. Yang kedua, sekolah gratis, di mana kita membangun pendidikan formal juga ya untuk anak-anak di pelosok Lombok ya. Terus ada juga pendidikan non formal, itu sudah terlaksana selama 4 tahun, sekarang mau masuk 5 tahun. Selain itu juga di bidang pendidikan kita ada gerakan membangun perpustakaan di pelosok negeri, dan alhamdulillah sudah banyak perpustakaan yang kita bangun dari ujung timur sampai ujung barat, dan sekarang alhamdulillah mereka sudah bisa mandiri seperti itu. Di bidang kesehatan kita punya klinik berjalan ya. Jadi di kesehatan saja itu memiliki 300 relawan medis ya. Itu terdiri dari dokter spesialis, apoteker, perawat, bidan, semua para medis lainnya. Jadi di bidang kesehatan juga kita menyalurkan bantuan-bantuan untuk pasien-pasien yang mengalami penyakit yang langka ya, penyakit yang susah disembuhkan, dan kita memberikan support dana dan pendampingan seperti itu. Terus di program lainnya yaitu di bidang sosial. Di sosial ini kita banyak program menyalurkan wakaf Al-Quran ya. Untuk teman-teman yang ingin ikut serta dalam wakaf Al-Quran, kita sangat terbuka ya, jadi siapapun bisa, karena di penyaluran wakaf Al-Quran ini banyak sekali yang membutuhkan di daerah-daerah pelosok. Bahkan saking banyaknya yang mengajukan kami tidak mampu memenuhi semua permintaan teman-teman dari rumah Quran maupun rumah tahfiz yang ada di Pulau Lombok. Selain program wakaf Al-Quran, juga kita ada program membangun rumah ibadah ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah membangun 2 rumah ibadah, itu di Sekotong sama di Lombok Tengah ya. Dan alhamdulillah ini berkat dukungan teman-teman donatur semua. Selain itu juga kita ada program kurban, dan sebentar lagi kita akan laksanakan di hari kurban ya. Jadi teman-teman juga bisa membawa hewan kurbannya ke Yayasan Literasi Lumbung Lombok ya. Nanti kita akan potong di sini dan kita akan salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya di bidang kemanusiaan ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di bidang kemanusiaan ini kita merekrut relawan dari seluruh Indonesia, menyatukan mereka dalam satu wadah yang bisa berdampak besar kepada masyarakat. Pernah diskusi sama istri ya, bahwa setiap kita gajian sekian persen kita alokasikan untuk yayasan ya, untuk kita memberikan gaji kepada guru yang mengajar di yayasan. Karena di yayasan ini ada rumah tahfiz ya, pengajarnya seorang tahfiz 30 juz. Tentunya kita harus memuliakan guru ya, guru. Jadi jangan sampai mereka lelahnya saja mereka dapat tanpa mendapatkan support system dari kita juga, seperti itu. Kebetulan di yayasan ini sekarang sudah hampir 10 guru yang ada di yayasan ya. Di rumah tahfiz saja ada 3, terus di pendidikan formal ada 4,
dan juga di kegiatan-kegiatan seperti hadroh dan pelatihan lainnya itu ada 3 guru ya. Jadi kita membutuhkan dana yang besar untuk memberikan transport kepada teman-teman guru ya, dan juga kita mendapatkan dana dari donatur juga ya. Jadi kita tetap memberikan informasi ya bahwa kita akan melaksanakan program ini, dan mereka sangat antusias dan mereka tentunya mensupport program-program kita. Perkenalkan, nama saya Laili Isnawati, salah satu penanggung jawab di lembaga formal di bawah Yayasan Literasi Lumbung Lombok. Adapun aktivitas sehari-hari kami di lembaga formal yaitu sekolah formal seperti belajar, mengaji, literasi, pengembangan agama Islamnya, pengembangan fisik motoriknya, pengembangan numerasinya, dan lain-lain. Kami berdua memiliki visi yang sama, yaitu ingin mencerdaskan anak-anak di desa ini. Bahkan kami memiliki tujuan sampai di luar desa, anak-anak bisa sekolah di sini. Dukungan dari pemerintah alhamdulillah saat ini sangat besar ya. Bukan dalam bentuk dana ya, tapi support system seperti kita dibina, dibimbing dari Dinas Perpustakaan terutama ya. Kita dibimbing dari perpustakaan kecil dan akhirnya bisa berprestasi di tingkat nasional ya melalui program-program bimbing BIMTEK ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dibimbing juga ya untuk terus berkarya, terus membuat program-program inovatif untuk masyarakat. Selain itu juga kita disupport oleh kementerian ya, oleh Kementerian Kemenpora RI. Jadi setiap tahun ya kita diundang ke Jakarta untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan, dan alhamdulillah kemarin terakhir ya kita diundang pelatihan tentang kepeloporan, master kepeloporan. Kalau prestasi mungkin ini ya berawal dari prestasi regional ya hingga ke nasional. Alhamdulillah untuk prestasi sendiri kita mendapatkan Pemuda Pelopor Nasional tahun 2022 ya. Itu seleksinya sangat ketat sekali ya, dari kecamatan kita harus juara 1 sampai provinsi baru bisa ke nasional. Terus yang kedua, sebagai perpustakaan terbaik se-Indonesia itu kita sebanyak 3 kali ya mendapatkan prestasi sebagai perpustakaan terbaik dari seluruh Indonesia. Terus yang ketiga, pada tahun 2023 ya Desember waktu itu kita diundang ke Istana Wakil Presiden yang diadakan oleh Kemenko PMK, di mana kita mendapatkan anugerah revolusi mental tahun 2023. Itu prestasi yang paling tinggi yang kami dapatkan ya, karena itu adalah puncak dari sebuah perjuangan ya, dari kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang kita lakukan. Tentu komitmen kami ke depannya, kami berharap ya kami bisa membangun fasilitas belajar yang lebih besar. Kita bisa membuat sebuah wadah pendidikan terbesar di Nusa Tenggara Barat, yang dimana sekolah ini kita gratiskan untuk seluruh lapisan masyarakat yang berada di daerah pelosok Lombok. Tentunya perjuangan tidaklah memiliki akhir yang selalu bahagia. Kedepannya teruslah menjadi seorang pelopor, menjadi seorang penggerak ya. Sekecil apapun program-program yang kita laksanakan, teruslah melanjutkan perjuangan tersebut, karena kita tidak tahu ya kedepannya orang yang kita bantu, orang yang kita berikan support, mendoakan kita, entah kita tidak sadar ya secara langsung siapa doa yang akan terkabul ya, doa siapa yang akan terkabul ketika kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi ada senyum yang tidak bisa kita bayar dengan uang, ada senyum yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata ketika senyum orang yang kita bantu itu kepada kita itu begitu ikhlas ya, sehingga kita sangat bahagia melihat orang yang kita bantu seperti itu. Jadi satu pesan guru saya ya, sebuah coach ya yang berbunyi, jadilah relawan bukan karena materi, tapi jadilah relawan karena ingin menggapai derajat manusia tertinggi.
Teruslah menjadi seorang pelopor, teruslah menjadi seorang penggerak, hingga akhir hayat kita dikenang menjadi seorang pejuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.